Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, sebuah kesempatan kembali dihadirkan Tuhan kepada kita, yaitu hari ini untuk melakukan hal-hal baik dalam pekerjaan, pelayanan, maupun aktivitas kita lainnya. Untuk itu, marilah kita terlebih dahulu memohon hikmat-Nya, supaya semua yang kita kerjakan hari ini boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas hari yang baru ini. Terima kasih untuk kesempatan merasakan pengalaman akan kebaikan dan kasih setia-Mu kepada setiap kami dan keluarga kami. Kami mohon tuntunan hikmat-Mu untuk langkah kami hari ini, supaya hari yang Engkau anugerahkan ini tidak menjadi sia-sia, melainkan menjadi berkat bagi kami dan setiap orang yang kami temui. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, tipe manakah Anda ketika hendak membeli suatu barang? Lebih memilih yang awet meski modelnya sederhana, atau lebih suka yang modelnya bagus meski tidak awet? Mungkin ada di antara saudara yang lebih memilih modelnya. Tidak awet, tidak apa-apa, malah bisa jadi alasan untuk beli model lain lagi, kalau barang tersebut cepat rusak. Sedangkan saudara yang lain termasuk saya, mungkin akan lebih memilih yang modelnya simple, harganya terjangkau, dan yang penting awet. Apalagi kalau anggaran kita itu terbatas ya, biasanya lebih suka yang awet-awet. Bahkan kalau bisa yang tahan permanen seumur hidup. Ya, itu idealisme pencarian barang yang kita semua tahu jelas tidak mungkin ketemu di dunia ini. Sesuatu hal yang awet permanen yang bisa kita temukan di dunia ini maupun akhirat hanyalah firman Tuhan, seperti kesaksian iman para pemazmur di kitab Mazmur pasal 119 ayat 89 yang berbunyi, "Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu teguh di surga." Dan ini juga dipertegas kembali pada ayat berikutnya, yaitu ayat 90, "Kesetiaan-Mu berlangsung turun-temurun. Engkau telah menegakkan bumi sehingga berdiri teguh." Kata keterangan turun-temurun menunjukkan pula bahwa firman Tuhan itu terus-menerus meneguhkan umat-Nya dari zaman ke zaman, dan Ia sendiri tidak pernah ketinggalan zaman. Ia ada bahkan sejak sebelum bumi terbentuk, karena Tuhanlah yang menegakkan atau menciptakan bumi ini beserta segala isinya. Sehingga pemazmur mengatakan pada ayat 91, "Menurut hukum-hukum-Mu, semuanya berdiri teguh sampai hari ini, sebab semuanya itu adalah hamba-hamba-Mu." Semua yang lain disebut hamba, berarti segala sesuatu yang ada itu posisinya lebih rendah atau di bawah otoritas Tuhan. Tidak ada yang tetap atau yang awet permanen selain dari firman Tuhan. Dan apa yang ditunjukkan oleh firman-Nya itu juga sesuatu yang permanen, yaitu keselamatan dan sukacita yang kekal. Akan tetapi, meskipun semua manusia itu tahu bahwa tidak ada yang awet di dunia ini, toh manusia sering lupa dan salah fokus pada hal-hal yang tidak awet itu. Ya kalau ingat, tidak mungkin ada orang yang rela menghilangkan nyawa sesamanya hanya demi sebuah HP baru, berdagang dengan tipu-tipu untuk keuntungan beberapa ribu, atau melakukan pelanggaran lain dari hukum-hukum Tuhan demi melampiaskan amarah dan hawa nafsu. Padahal semua kesenangan atau kelegaan itu hanya bertahan sebentar saja. Pernahkah kita berpikir bahwa bila kita mengalami hidup susah di dunia ini, maka itu pun masih ada akhirnya dalam beberapa puluh tahun saja sesuai rata-rata umur orang sekarang. Sedangkan bila mendapat sengsara di akhirat sebagai konsekuensi membuang anugerah keselamatan dan berkat, itu berarti ratap dan kertak gigi yang abadi, tiada akhirnya. Bagi saya, itu suatu kengerian luar biasa. Orang Amerika bilang, not worth it.
Orang Solo bilang, ndak cocok. Dan senada dengan kesaksian pemazmur di ayat 92-93 yang berbunyi, "Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak akan melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu Engkau membuat aku hidup." Maka firman Tuhan mengajak kita menjaga diri tidak lengah, tidak salfok atau salah fokus mencari kesenangan di dunia yang hanyalah rumah singgah ini, tapi melupakan persiapan pindah ke rumah permanen yang disiapkan Allah, di mana kita beroleh hidup damai sejahtera bersama Tuhan selamanya. Untuk itu, marilah kita selalu menimbang setiap cara dan tujuan tindakan kita, apakah akan berdampak pada kesenangan yang tahan sementara saja, ataukah untuk sukacita yang awet permanen. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh diingatkan akan kasih setiamu yang turun-temurun dan firman-Mu yang senantiasa menuntun langkah kehidupan kami. Kami mohon jagailah hati, pikiran, dan tindakan kami saat kami mengerjakan segala sesuatu pada hari ini dan selanjutnya, supaya kami mengingat dan tetap menggenggam erat anugerah keselamatan serta damai sejahtera yang Engkau berikan sampai akhir hayat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas dengan tetap awas dan memilih yang awet permanen. Tuhan memberkati.